Ini tentang pentingnya komunitas sel ya bagi setiap orang percaya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen menganggap komunitas itu tidak penting ya. Sehingga karena pemikirannya seperti itu, cara pandangnya seperti itu, dia hidupnya eksklusif ya. Dia hidupnya menyendiri. Dia nggak mau berkomunitas. Dia menarik diri dari orang-orang percaya, dari kumpulan orang-orang percaya. Dia menarik diri dari persekutuan orang-orang percaya. Dimulai dari pikiran, saudara. Ya, kata yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua yang dikatakan di sana, karena itu berubahlah ya dalam pikiranmu, dalam akal budimu. Kata berubahlah itu menggunakan kata metanoia, yang artinya adalah perubahan pola pikir. Ternyata untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, seperti Roma 12 katakan tadi, perlu perubahan atau pertobatan pola pikir. Ya, metafora. Nah, itu metafora. Metafora itu seperti perubahan dari kepompong kepada kupu-kupu, saudara. Ada proses di sana. Dan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir kita. Karena itu Roh Kudus mengilhamkan kepada Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Kita tuh harus punya pikiran seperti Kristus dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Dimulai dari pikiran kita, saudara. Nah, saya berdoa kita semua pagi ini, siang ini menangkap hal ini dan pola pikir kita mulai berubah. Kita mulai memikirkan bahwa saya itu perlu komunitas. Saya itu perlu ada di dalam persekutuan di antara orang-orang percaya. Baik dalam komunitas yang kecil, komunitas sel, maupun komunitas yang lebih besar. Yang mengerti katakan amin. Ya, pentingnya komunitas sel. Next selanjutnya, klik. Nah, kita punya satu tema ya di sepanjang kepengurusan sinode yang diketuai oleh Bapak Rubin Adi, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham ya, sebagai ketua sinode GBI yang di pusat membawahi seluruh GBI yang ada di Indonesia dan di luar negeri, punya tema yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Ini tema ini sama dengan apa yang Pak Niko juga sebagai gembala pembina kita berikan kepada kita ya. Jadi Pak Niko sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengatakan kita ke depan akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan amanat agung Tuhan Yesus hanya bisa diselesaikan ketika kita memiliki, menerima kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus itulah yang akan menyelesaikan amanat agung, yaitu melalui kita semuanya. Amin, saudaraku. Ya, next selanjutnya. Nah, kemarin saya ikut dalam webinar, saudaraku, via online, Zoom online, ya, dari Bilangan Research Center. Ya, ini satu-satunya sekarang ini lembaga survei di Indonesia yang bergerak di bidang kekristenan, mensurvei, mendata, mencari data tentang kekristenan, segala hal kekristenan di Indonesia. Kita bersyukur ya, Tuhan bangkitkan seorang dari marketplace, saudaraku, bukan pendeta, tapi dari marketplace, ya, dari orang-orang yang di luar yang bekerja, dikasih hati dan dia menangkap, kemudian bersama rekan-rekannya membentuk sebuah lembaga Bilangan Research Center ini. Dan ini sangat membantu, data ini sangat menolong gereja-gereja sekarang. Dulu gereja-gereja sebelum ada Bilangan Research Center kita nggak punya data, saudaraku, susah mendapatkan data. Tapi puji Tuhan, Tuhan bangkitkan Bilangan Research Center lembaga ini untuk menolong gereja, untuk menolong saudara. Sehingga sekarang ini gereja tahu arahnya kemana nih, mau dibawa kemana jemaat itu. Jadi jemaat pun nggak bingung, ini ada tujuan yang jelas kenapa kita tuh berkomunitas, ada tujuan yang jelas kenapa kita berjemaat, kenapa kita beribadah. Itu ada tujuan, arah, sasaran yang jelas. Amin, saudaraku. Ya. Di
Dikatakan di dalam survei ini yaitu peran setiap dimensi dalam membentuk spiritualitas. Artinya gini, ada 7 dimensi, ya, ada 7 dimensi, ada 7 item, katakan begitu, ada 7 faktor yang itu sangat mempengaruhi spiritualitas kita, baik pertumbuhannya maupun kualitas kerohanian kita, ya, yang mempengaruhi kedewasaan rohani kita. Ya, yaitu meaning, experience, external practice. Ya, nanti apa itu meaning kita akan saksikan di layar berikutnya, nanti di slide berikutnya. Ada exclusivity, ada personal practice, ya, ada basic belief, ada evangelism, discipleship. Ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini faktor-faktor yang membentuk, yang mempengaruhi bagaimana kualitas spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Ya, ada 7. Kalau meaning itu hanya 0,151. Kalau kita lihat data ini, saudaraku, ya, kalau lihat data ini nih, ya, paling tinggi mana, saudaraku? Angka paling besar mana? Coba. Angka paling besar, coba cari. Ya, yang dilingkari ini, ya, 0,304. Dari 7 item, dari 7 faktor ini yang mempengaruhi, yang mendorong kita bisa bertumbuh secara rohani, kita menjadi dewasa rohani, ternyata evangelism, discipleship. Apa artinya? Evangelism ini adalah penginjilan, pemberitaan Injil, pengajaran. Discipleship ini adalah pemuritan. Ternyata bilangan Research Center mendapatkan 1 poin penting, hal yang sangat penting, hal yang sangat mempengaruhi, pengaruhnya sangat besar, paling besar untuk membuat kita bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani, menjadi seperti Kristus, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Itu adalah ketika kita mengajar, pemberitaan Injil, pengajaran firman Tuhan, pemuritan. Saudara mengajar, saudara memuridkan. Ini membentuk, mempengaruhi, mendorong orang itu bertumbuh, saudara. Ini paling penting, sangat penting, paling tinggi indeks angkanya. Jadi pegang ya, pengajaran atau pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, dan pemuritan. Pemuritan itu terjadi di komunitas sel. Ya, kenapa pentingnya komunitas sel? Karena di dalam komunitas sel kita dimuridkan. Ada proses murid dan dimuridkan, memuridkan dan dimuridkan. Ya, pegang ini ya, hasil survei ini pegang dulu. Yang paling utama, yang paling penting, yang paling besar pengaruhnya adalah pemuritan dan penginjilan, pengajaran. Next berikutnya. Nah, kita lihat sekarang indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia. Basic belief, exclusivity, ya, experience, pengalaman, meaning. Nah, ini saya mau jelaskan ini, meaning. Apa itu artinya meaning? Meaning tadi itu adalah tujuan atau prioritas kita. Kita punya tujuan, kita punya prioritas. Kita punya self image, gambar diri, citra diri, cara memandang kepada diri kita sendiri itu bagaimana? Ketika seorang tidak bisa menilai dirinya sendiri berharga, maka dia akan punya citra diri yang buruk. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang orang yang punya citra diri yang buruk itu adalah dia minder. Dia nggak percaya diri. Karena kenapa? Dia memandang dirinya tidak berharga. Dia memandang dirinya selalu, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa, aku ini orang yang nggak berguna. Tapi kalau orang yang punya citra diri yang baik, gambar diri yang baik, dia percaya diri. Dia nggak akan lihat dirinya nggak berharga. Contohnya Nick Vujicic, ya, seorang motivator dunia yang mempertobatkan presiden mana tuh kemarin saya baca beritanya, ya, seorang presiden dari negara mana saya lupa, ketemu sama Nick Vujicic, nggak punya tangan, nggak punya, dua-duanya hilang, ya kan, kakinya pun juga nggak ada, saudaraku, hanya kecil, jadi jalannya ya pendek.
tapi dia bisa mempertobatkan seorang presiden. Luar biasa. Biasanya kebanyakannya orang-orang yang model kayak Nick Vujicic, dia akan minder, dia akan merasa saya nggak berguna, dan akhirnya dia nggak buat apa-apa. Tapi Nick Vujicic, walaupun dia dalam seluruh keterbatasannya, dia akhirnya menikah, saudaraku. Istrinya cantik, punya anak, hidup secara normal. Bayangkan, Tuhan pakai dia. Dia seorang motivator. Ketika dia datang ke satu tempat, dia untuk memotivasi orang-orang, itu banyak yang hadir, saudaraku, ingin mendengar, ingin tahu kesaksiannya, sehingga mereka pulang diberkati, mereka menjadi percaya diri. Amin, saudaraku. Ya. Di dalam Kidung Agung ini sedikit saya mau sampaikan tentang self image ini. Ya, itu ditulis oleh Salomo. Ya. Kalau sudah baca Kidung Agung tuh apa ya, sedikit vulgar lah, katakan begitu. Ini kitab yang paling luar biasa juga sebagai gambaran hubungan mempelai pria dan mempelai wanita. Kita sebagai mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai prianya. Salomo ini punya satu pasangan hidup. Dia sebut di Kidung Agung itu gadis sulam. Ya, dia sebut gadis sulam. Maaf, ini saya hanya mengutip apa yang ditulis di Alkitab. Ya, maaf sekali lagi, saya hanya mengutip yang di Alkitab. Apa yang diucapkan oleh Salomo. Ya, si siapa namanya ini, gadis sulam ini dipuji oleh Salomo begini. Dan gadis sulam ini pun juga dia punya apa ya? Punya pemikiran juga sama seperti Salomo. Salomo ngomong begini, engkau itu, atau gadis sulamnya ngomong begini, aku hitam tapi cantik. Ini saya hanya mengutip ya, apa yang dikatakan di Kidung Agung. Nanti kalau nggak percaya cek. Aku hitam tapi cantik. Bukan ngomong gini, aku cantik tapi hitam. Nggak begitu, saudaraku. Ya, beda loh. Kalimatnya beda, hanya dibalik tapi beda. Pengertiannya berbeda. Amin. Kalau gadis sulam ini ngomong, aku hitam tapi cantik, dia punya self image, dia punya citra diri, dia punya gambar diri yang bagus. Dia nggak lihat apa yang ada pada dirinya, tapi dia percaya diri. Kalau saudara punya self image, ini akan mempengaruhi spiritualitas kita. Amin. Iman kita, spiritual kita, kerohanian kita akan bertumbuh. Ini makanya salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Tapi tadi dikatakan self image hanya urutan beberapa saja tadi, ya. Yang paling utama ternyata evangelism dan discipleship. Ya. Nah, ini kita lewat aja. Saya hanya ingin menjelaskan meaningnya tadi. Experience itu turning point, memory, relation, ya, hubungan. Next berikutnya. Nah, peran atribut evangelism dan discipleship saja dalam membentuk spiritualitas. Ini saya rasa lewat aja, ya, lewatin aja. Next berikutnya. Nah, sekarang kita lihat indeksnya, indeks spiritualitas dari dimensi evangelism. Yang tadi kita hanya sorot evangelism dan discipleship tadi, penginjilan dan pemuritan tadi. Ya, berdasarkan usia diketahui dari survei, anak-anak, orang-orang yang berusia 15 sampai 24 tahun itu dia punya nilai pertumbuhan rohaninya hanya 2,63. Jadi sangat rendah. Kesimpulannya ternyata usia-usia 15 sampai 24 ini pertumbuhan rohaninya perlu perhatian khusus. Jadi gereja punya PR, para pekerja punya PR, ya, untuk bagaimana menangani anak-anak usia 15 sampai 24 ini yang spiritualitasnya nilainya rendah, pertumbuhannya nggak terlihat signifikan. Ya. Yang 25 sampai 39 ada 2,89 lebih tinggi, lebih bagus. Yang 40 sampai 59 ada 3,3, 3,03 lebih bagus lagi. Dan yang lebih dari 59 tahun lansia usia emas, ya, opa oma, ini 3,26. Ini fakta, saudaraku. Ternyata dari survei ini berdasarkan usia, ya, indeks spiritualitas dari dimensi evangelism, pemuritan,
ini yang paling tinggi, usia 59 ke atas, sudah. Makanya gereja hari-hari ini Pak Niko sangat memfokuskan untuk next gen, untuk generasi Yeremia, anak-anak muda. Makanya sekarang anak-anak muda banyak diberikan kesempatan untuk menjadi yang di garis depan, saudara. Karena apa? Anak-anak muda inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Anak-anak muda generasi Yeremia next gen di tempat ini siap? Ya, harus siap. Persiapkan diri. Amin. Di tangan saudara, anak-anak next gen, kehendak Tuhan harus dinyatakan. Amanat agung harus diselesaikan. Bukan berarti kita yang senior-senior, katakan yang usianya bukan lagi next gen, hanya berpangku tangan. Enggak. Kita di belakang mereka, kita support mereka, kita dukung mereka. Amin, saudaraku. Siap? Yang orang tua, ya, para pengurus-pengurus, ini menjadi pilar yang menopang, ya kan, untuk anak-anak youth, anak-anak next gen ini. Makanya kita ke depan juga berharap, sangat berdoa, sangat berharap next gen di tempat ini. Ayo. Yang pertama tadi, miliki self image, citra diri yang baik. Ya, jangan lihat diri kita penuh kekurangan. Tuhan sendiri memandang, engkau berharga di mataku, engkau mulia dalam pandanganku. Itu kata Tuhan, firman Tuhan ngomong. Jadi selaraskan di pikiran kita seperti apa yang Tuhan ngomong, bukan apa yang kita pikirkan sendiri. Makanya kita perlu yang nama berubah, bertobat di pikiran kita lebih dulu. Ketika sudah punya citra diri, gambar diri yang baik, itu akan mempengaruhi. Walaupun nilainya nggak setinggi pemuritan dan evangelisme. Di awal dari citra diri, sudah punya citra diri yang baik, sudah akan berani masuk dalam komunitas, bergabung dalam berkomunitas. Tapi orang yang tidak punya citra diri yang baik, dia akan minder dan tidak mau terlibat dalam komunitas. Ya, next berikutnya. Sekarang berdasarkan jumlah anggota jemaat, ya, pengaruhnya dari evangelism dan discipleship ini apa untuk pertumbuhan rohani? Menurut berdasarkan anggota jemaat, pengaruhnya seperti apa? Untuk jemaat kurang dari 100, ya kita, ini bagian kita nih, masih kurang dari 100. Ya. Ternyata indeks spiritualitasnya 2,92. Yang jemaat 101 sampai 300 itu 2,9, 301 sampai 1000 itu 2,87, untuk yang lebih dari 1000 inilah mega church disebutnya dulu, ya, cuma 2,82. Artinya apa dari survei ini, saudaraku? Ternyata semakin kita jumlahnya masih kecil, di bawah 100, itu semakin efektif. Amin. Pemuritan itu akan semakin efektif, penggembalaan akan masih sangat efektif. Kenapa? Karena masih terjangkau. Tapi kalau udah lebih dari 1000, udah sulit untuk ketemu sama gembala senior kita, sulit, saudara. Seperti itu gambarannya. Ya. Makanya kita mumpung masih di bawah 100, ayo, ini peluang kita untuk jemaat di tempat ini bertumbuh. Kenapa? Karena masih gampang dimuridkan, masih gampang dikelompokkan. Ayo, kamu yang kelompok sana, misalkan wilayah sana tinggalnya, kumpul di wilayah ini, yang terdekat ngumpul di sini, gabung per wilayah. Jadi nggak jauh, ya, nggak memakan waktu dan biaya dan sebagainya. Ngumpul di satu tempat yang lebih berdekatan. Kumpul di situ, pemuritan terjadi, komsel terjadi. Ya, next berikutnya. Ini kita lewat aja. Next berikutnya. Ini juga kita lewat aja dulu. Nah, kita langsung masuk kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Dari hasil analisa 7 dimensi atau 7 faktor tadi, yang untuk pengukuran indeks spiritualitas menunjukkan bahwa dimensi evangelism
dan discipleship adalah dimensi yang paling penting, ya, membentuk tingkat spiritualitas. Tetapi dari hasil survei BRC tadi, justru indeks spiritualitas dari dimensi evangelism paling rendah dibandingkan dengan indeks yang lainnya. Ya, ini yang paling penting, tapi justru paling nggak diminati. Ini PR. Ini beban kita semua. Yang mengerti katakan amin. Melalui sharing firman Tuhan ini, saya mau berbagi beban kepada saudara. Yuk sama-sama sehati kita menuntaskan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena ini tugas kita semua. Penyelesaian amanat agung tugas kita semua, dan secara spesifik Tuhan mau pakai generasi Yeremia, next gen, untuk di garis depan, untuk buka jalan. Next gen, engkau buka jalan untuk penuaian jiwa. Amin. Ya, lahirkan kembali next gen yang berikutnya. Muridkan, lahirkan pemimpin-pemimpin yang baru next gen berikutnya. Dari mana? Next gen yang ada dimuridkan dulu. Setelah dewasa, siap memuridkan, mulai next level. Ya. Gereja kecil atau jemaat di bawah 100 dan gereja skala menengah, ya, jemaat antara 100 sampai 300, ini menunjukkan tingkat indeks spiritualitas dimensi evangelism dan discipleship yang lebih tinggi. Yang tadi saya bilang punya peluang yang lebih efektif untuk mempertumbuhkan iman dan kerohanian jemaat. Karena lebih masih terjangkau. Kenapa kita perlu di dalam komsel-komsel ini, saudaraku? Karena setiap masalah yang ada di setiap jemaat yang di komsel A, komsel B, komsel C akan lebih cepat dan efektif tertangani. Ya, syukur puji Tuhan kemarin kita kumpul para next gen, ya kan, hari Jumat kemarin. Ya, ada apa istilahnya obrol, kita ngobrol sharing, ya kan. Ini kurang terperhatikan. Nah, makanya penting sekarang, ayo kita bentuk komsel-komsel supaya nanti di next gen sudah ditetapkan siapa pengurusnya nanti, ya kan. Mulai rekrut tim di situ dan bergerak. Ada tim pemerhati, ada tim pastoral atau penggembalaan. Nanti ketika ada teman-teman rekan-rekan next gen yang mungkin sakit, mungkin sedang putus asa, ya mungkin sedang galau, ya kan? Tim pemerhati, tim penggembalaan ini bekerja sama dengan yang lainnya, ya kan? Infokan ke yang lainnya. Mau apa, mau bagaimana? Langsung cepat ditangani, saudara. Langsung cepat diperhatikan. Ini akan lebih efektif. Siap untuk ke depan masuk dalam pemuritan, saudaraku. Ya. Nanti minggu depan, minggu kedua, ya, penata layanan yang baru akan ditabiskan. Ya. Sekarang kita ada tim-tim pengembalaan di setiap bidang masing-masing. Nanti gembala-gembala bidang ini yang akan menggembalakan timnya yang dalam penata layanannya, di dalam garis penata layanannya. Yang ini juga bidang ini akan menggembalakan. Jadi saya dibantu penggembalaan oleh gembala-gembala bidang ini. Amin. Dan saya berikan otoritas. Silakan gembala-gembala bidang, pilih orang-orang, rekrutlah orang-orang, rekan sekerja di tempat ini yang bisa direkrut, rekrut mereka supaya mereka ikut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung ini. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi nanti rekan-rekan yang lain siapkan diri ketika nanti didatangi oleh gembala-gembala bidang ini untuk support pelayanan di bidang mereka, di bidang itu, ya. Jadi saudara, yes, aku siap. Saudara masuk gabung di situ, menjadi satu tim yang kuat, yang efektif di situ untuk menjangkau dan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya. Nah, ini penting ya. Kita buka di Efesus 2 ayat 19 atau di sini aja kalau ya saudara bisa melihat, ya bisa membaca. Efesus 2 ayat 19 ya. Saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan
kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, lihat, perhatikan ini. Jadi kalau saudara baca firman, ya, baca firman, saya kasih tips caranya begini. Di dalam setiap ayat yang saudara baca, cari kata kuncinya. Di stabilo apa ditandai? Itu kata kuncinya apa kira-kira? Ya, kata kuncinya adalah kita bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita ini keluarga Allah, itu kata kuncinya. Kita keluarga Allah. Amin. Bilang kiri kanan, kita ini keluarga Allah. Ya, amin. Jadi di sini nggak ada lagi yang merasa asing. Ada orang asing, nggak ada. Kita semua satu keluarga. Keluarga rohani, hati Bapa. Amin. Ya. Yang dibangun, saudara ini dibangun seperti batu bata. Ya, kita ini seperti batu bata. Saya batu bata, Pak Ginting batu bata, semua masing-masing pribadi bata-bata yang disusun rapi, membentuk sebuah bangunan rumah Allah secara rohani. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara sekarang sedang dibangun melalui firman Tuhan. Ya, saudara sedang dibangun oleh firman Tuhan, oleh penggembalaan saudara sedang dibangun. Ya, next berikutnya. Ada 7 alasan mengapa persekutuan atau komunitas itu sangat penting. Yang pertama, langsung saja. 1, ya, kenapa sih komunitas sel itu penting? Kenapa kita harus berkomunitas? Yang pertama, kita termasuk dalam keluarga Allah menurut tadi berdasarkan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, kita termasuk dalam keluarga Allah bersama umat percaya yang lainnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kenapa penting? Kita adalah keluarga Allah. Jadi karena kita adalah keluarga Allah, keluarga adalah lembaga atau sel yang terkecil. Ya, setelah kita berkomunitas dengan keluarga inti kita, keluarga jasmani kita, yuk kita berkomunitas juga dengan keluarga rohani kita. Yang terdekat kita kumpul. Amin. Ya. Next berikutnya. Yang kedua, kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian, saudara. Kita membutuhkan rekan-rekan yang lain untuk membantu pertumbuhan rohani kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bilang kiri kanannya, aku perlu engkau, gitu. Bilang, kasih tahu kirinya, aku perlu engkau. Pak Ranim, aku perlu Pak Ranim. Nah, kira-kira gitu. Ya, Pak Ranim penting bagiku. Ibu Sitagang penting bagiku. Amin. Yunus penting bagiku. Alvin penting bagiku. Semua penting buat saya. Amin. Jadi kita harus merasa, oh ya, engkau ini penting buat aku. Untuk apa? Untuk membantu pertumbuhan rohani kita. Saya pun perlu dorongan saudara. Hamba Tuhan juga manusia, saudaraku. Pendeta juga manusia. Kadang ada lemahnya, kadang ada downnya, kadang ada aduh rasanya gimana. Perlu dorongan saudara, perlu dukungan doa saudara, perlu tepukan tangan saudara, perlu saudara. Amin. Ya, kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Kalau kita perlu orang lain, maka kita akan berkomunitas. Next berikutnya, kita membutuhkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk bertumbuh secara rohani. Ada sebuah keadaan yang kita butuhkan, satu keadaan kondisi yang kita butuhkan, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Apa itu? Komunitas sel. Ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Jadi lewat proses gesekan satu dengan yang lain, jangan membuat kita jadi patah, jadi tersinggung, jadi lemah. Karena apa tujuan gesekan? Tujuannya supaya kita lebih tajam, supaya kita lebih dewasa, dan itu bisa terjadi di komunitas sel. Karena kita saling berdekatan. Piring, ya kalau ditaruh di rak piring berdekatan kan bersuara, ada gesekan, ada suara. Kalau berjauhan nggak akan ada suara. Semakin kita berdekatan, memang potensi gesekannya ada. Tapi itu tujuannya untuk mendewasakan kita sebenarnya, untuk melatih sikap respon kita. Itu tujuannya, saudaraku. Nah, itu bisa kita dapatkan tujuan itu kalau apa? Kalau kita berkomunitas. Kalau kita mengasingkan diri, menarik diri, eksklusif, ya nggak bisa. Bisa, tapi ya entah kapan terjadinya kedewasaan rohani itu. Kita lihat contoh di luar sana, orang-orang yang menarik diri, orang-orang yang citra diri buruk, yang tidak mau berkomunitas, ngurung terus di kamar. Apa yang bisa dia buat, saudaraku? Nggak ada. Semakin putus asa, semakin terpuruk, itu yang terjadi faktanya. Next berikutnya. Kenapa komunitas sel penting? Yang keempat adalah Tuhan Yesus hadir ketika kita bersekutu bersama-sama. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Bukan berarti sendirian kan juga Tuhan hadir. Iya. Memang sendirian saat teduh pribadi itu juga penting. Tetapi komunitas sel ini yang akan membuat kita berbeda, saudara. Kita akan melatih empati kita, simpati kita, melihat masalah atau orang yang tertekan, mungkin orang yang butuh pertolongan, kita di situ distimulasi perasaan kita, menjadi empati, menjadi simpati. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Next, nomor 5. Terdapat kuasa yang dahsyat ketika setiap orang berdoa secara bersama dalam sifat persekutuan. Jemaat mula-mula yang ditulis di Kisah Rasul itu, ketika mereka tahu, dengar kabar Petrus dipenjara, saudaraku, karena memberitakan keselamatan, jemaat itu kumpul berdoa, saudaraku. Wah, luar biasa. Kumpul di satu tempat, mereka berdoa sampai tempat itu bergoyang, saudara. Sampai Petrus akhirnya diselamatkan, dibebaskan, ada di depan mereka sendiri. Sampai orang yang namanya Rode, yang dicatat di Alkitab, dengar lagi doa nih, dengar orang ketok-ketok, dia lihat Petrus, dia masuk lagi, dia pasti tahu ke yang lain. Karena saking nggak percaya gitu. Ternyata Petrus yang sedang didoakan tiba-tiba ada di depan mereka. Kuasa doa jemaat itu luar biasa. Saudara punya kuasa. Amin. Kalau sakit belajar doa, tumpang tangan sendiri, nggak apa-apa, saudaraku. Amin. Tapi saudara mau telepon saya hadir, saya bisa hadir, saya hadir. Dan saya selama ada di Kalijati pasti hadir. Tapi sudah belajar bangkitkan iman kita. Kemarin saya share di grup ya kan tentang bagaimana kita mengalahkan iblis. Perkatakan kuasa firman Tuhan seperti Tuhan melawan iblis. Ada tertulis, hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Diucapkan itu firman. Berani praktek saudaraku mulai hari ini ya. Praktek nanti di rumah ya kan. Perkatakan firman. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang dikatakan firman, perkatakan itu. Ketika engkau mengalami putus asa atau minder, mengalami citra diri yang buruk, engkau katakan firman Tuhan, kutip, ucapkan. Firman Tuhan berkata, hai Henry misalkan, saya mengalami citra diri yang buruk misalkan. Contohnya saya sendiri. Hai Henry, perhatikan. Firman Tuhan berkata, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Tunjuk diri kita
Di depan cermin tunjuk, Henry, engkau berharga di mata Tuhan. Wah. Amin, saudaraku. Sebut nama saudara sendiri, ngomong sendiri di depan cermin, di depan kita sendiri. Minggu kelima nanti kita akan dilayani oleh Bapak Henry Suteja, Pendeta Henry Suteja. Beliau adalah gembala di Tasikmalaya. Beliau sudah sedang membangun sekolahan sekarang dari mulai PAUD, kemudian meningkat TK, SD, sekarang sedang membangun kalau nggak salah SMP dan SMA. Lagi dibangun sekarang. Beliau sebagai kepala sub rayon 2A. Sub rayon, jadi rayon 2 pusat dibagi jadi 2, sub 2A dan sub 2B. Nah, kepala rayon 2A di mana kita terhisap di situ itu Pak Henry Suteja. Nanti beliau minggu kelima akan hadir di tempat ini. Kalau Tuhan nanti gerakkan, coba ya, dengar kesaksiannya saudaraku. Dia tuh orang yang minder hatinya, sangat minder, mengurung diri di kamar saudaraku. Saya dengar kesaksiannya, saya menangis saudaraku. Saya dengar waktu masih di Malang. Dia khotbah di sana, dia bersaksi. Sampai akhirnya dia bisa bangkit. Dia tuh ngomong di depan orang tuh gemeteran, sudah nggak bisa ngomong. Orangnya dulu minder, tapi sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudaraku. Dia berkhotbah di depan banyak orang, sudah nggak apa-apa, saudara. Nggak ada minder lagi. Sampai dulu mau diminta Pak David Cakra almarhum berkhotbah, dia sampai datang kepada Pak David, mau dijadwal di Baranang Siang di Bandung. Pak, jangan saya Pak, saya nggak bisa, aku minder. Sama Pak David justru bagus itu. Kata Pak David begitu, justru bagus kamu begitu. Kamu akan tidak menggantungkan kepada kekuatanmu sendiri. Kamu akan bergantung sama Tuhan di situ. Wah, akhirnya berjalan saudara sampai hari ini. Sekolahnya yang di Tasik memperoleh penghargaan terbaik kedua nasional, saudara. Wow, luar biasa. Sekolah yang di Tasik itu terbaik nasional kedua, nasional seluruh Indonesia. Untuk kalau nggak salah untuk TK-nya kalau nggak salah ya, terbaik nasional kedua. Sampai dia diundang ke gedung sate, saudara. Diundang ke gedung sate. Dari seorang yang tadinya minder, mengurung diri di kamar, nggak takut ketemu orang. Doa saja, mudah-mudahan beliau nanti minggu kelima bersaksi tentang itu. Ya, doa saja. Saya nggak mau pesen, biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya, beliau akan datang melayani kita. Berkomunitaslah, karena apa? Kuasa yang dahsyat di dalam komunitas itu. Di dalam komunitas nanti sudah di komsel-komsel yang akan dibentuk, yang akan dikoordinir, digembalakan oleh Ibu Asih sebagai bidang pemuritan nanti, yang akan memetakan lah gitu. Wilayah ini, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Siapa jemaat-jemaat yang di sana? Kumpul di situ. Nanti kita susun pelaksanaannya seperti apa. Masuk di situ, responi, tanggapi, saudara. Ya, kita akan banyak pemuritan nanti ke depan. Saya akan memuridkan para gembala-gembala ini. Nanti gembala-gembala bidang ini akan memuridkan timnya. Ya, yang berikutnya, yang keenam. Persekutuan adalah saksi untuk dunia. Nah, lewat persekutuan, lewat komsel ini akan menjadi saksi. Saudara nanti bisa lewat komsel-komsel itu bikin acara untuk lingkungan, misalkan bisa, untuk bikin acara apa bisa ke depannya nanti. Ya. Yang penting kita terhisap dulu dan bertumbuh dulu di sana.
Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Ini doa Tuhan Yesus ya, yang dicatat di Yohanes 17. Dikatakan oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini komunitas. Tuhan pun berdoa untuk para murid-muridnya ya. Next, yang terakhir nomor 7. Kita memiliki kewajiban kepada orang percaya lainnya untuk melayani. Jadi saudara punya tanggung jawab untuk melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Kenapa kita berkomunitas? Karena kita belajar melayani yang lainnya. Belajar mengerti kebutuhan orang lain. Belajar mengerti keadaan sekeliling kita. Sensitivitas kepekaan kita distimulasi di situ, sehingga kita menjadi makhluk sosial. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Inilah 7 hal penting kenapa kita perlu berkomunitas. Next, terakhir, pikirkan dan lakukan. Saya mau ngajak kita sebelum kita selesai ya. Yuk kita berpikir bersama, kita renungkan bersama, dan nanti kita lakukan bersama-sama. Apa yang harus kita pikirkan dan lakukan? Dalam rumah kita punya keluarga biologis. Dalam rumah kita ya, dalam rumah kita punya keluarga biologis. Dalam komunitas kita punya keluarga rohani. Amin, saudaraku. Milikilah keluarga rohani, karena kita diciptakan Tuhan, bukan makhluk eksklusif. Tuhan bilang ketika menciptakan Adam, tidak baik engkau sendiri saja. Adam perlu diberikan seorang pendamping dan penolong. Komunitas, membentuk sebuah lembaga keluarga sebagai komunitas yang terkecil. Ada terakhirnya? Satu lagi. Nah, ini nanti kita diskusikan aja ya, bukan sekarang. Yang perlu kita diskusikan, apakah komunitas sel itu alkitabiah? Apa pendapat saudara nanti ya? Jelaskan satu alasan mengapa komunitas sel penting. Ini yang menjadi renungan kita, diskusi kita untuk nanti next berikutnya. Ya, selamat berkomunitas, selamat memiliki keluarga rohani, dan sampai ketemu hari Rabu nanti di school melalui Zoom. Amin. Ya, kita akan coba untuk perdana. Ya, kita lihat kendalanya apa, kita lihat evaluasi nanti seperti apa. Kita akan mulai. Bagi yang belum memiliki aplikasi Zoom, ya, install aplikasi Zoom. Ya, nanti kita akan bagikan linknya. Nanti kita Rabu coba ketemu lewat komunitas sel lewat Zoom. Ya, nanti saya bagikan linknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.